Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas soal non-controlling interest. Jadi kita sederhana banget sih soalnya ini. Kita mau nentuin berapa sih besar dari kepemilikan saham si non-controlling interest. Jadi sebenarnya dia itu sesuai berapa proporsi kepemilikan sahamnya sih. Kalau misalnya dia punya 30% kepemilikan saham, berarti tinggal kita kalikan aja dengan um, book value yang dimiliki dengan perusahaan yang dimilikinya. Oke. Jadi, nah di sini kita bahas soal exercise chapter 3, soal ke-14 di mana aku ngambil bukunya ini dari buku Advanced Financial Accounting Becker ya, punya si Becker. Penulis si Becker. Oke, kita jadi biar lebih gampang memahaminya, aku buat di sini catatannya. Ya di sini kita langsung aja. Berarti di sini Sanderson Corporation acquired, dia mengakuisisi 70% Client Corporation's common stock, dia mengakuisisi klien korporasi saham si perusahaan Client pada tanggal 1 Januari 2000X7 dengan membayar $294.000 cash ya. At the acquisition date, the book values and fair values of clients' assets and liabilities were acquired. Jadi nggak ada selisih antara nilai buku dengan nilai wajarnya gitu. Jadi di sini diasumsikan nggak ada selisihnya ya guys antara nilai buku dan nilai wajar si subsidiary-nya. Oke, and the fair value of the non-controlling interest was equal to 30%. Berarti non-controlling interest ini memiliki 30% saham dari subsidiary-nya ini, dari anak perusahaan yaitu Client Corporation. Nah, inilah datanya, ada stockholders equity accounts of the two companies at the date of purchase are. Nah, ini ada data dari parent, antara parent dengan Client Corporation. Oke, soalnya itu kita disuruh buat berapa sih berapa jumlah saham si non-controlling interest-nya ini, ya. Kemudian kita disuruh buat prepare the stockholders equity section of Sanderson and Clients consolidated balance sheet as of 1 Januari 2007. Jadi kita disuruh buat stockholders equity, ya. Kita disuruh buat berapa sih besar ekuitas stockholders antara parent dengan subsidiary. Oke, jadi supaya kalian lebih paham lagi, kita buat di sini kayak apa namanya catatannya ya gitu. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat ya bahwa siapa di sini induk perusahaan. Jelas Sanderson Corporation kan. Sanderson Corporation ini sebagai induk perusahaan atau tadi buat di sini sebagai parent. Kenapa dia sebagai parent? Karena dia mengakuisisi 70% ya. 70% saham si Client Corporation. Berarti Client Corporation di sini sebagai subsidiary atau anak perusahaan nih guys. Oke. Nah, kenapa kita di sini menghitung non-controlling interest? Dikarenakan, nah, Sanderson Corporation ini sebagai parent kan. Nah, parent ini sebagai controlling, dia sebagai kontrol. Dia itu signifikan karena dia itu memiliki lebih dari 50% saham dari si subsidiary ini. Nah, dia kan punya berapa tadi? Dia mempunyai 70% saham. Oke. Berarti sisa dari 30% kepemilikan saham Sanderson ini terhadap si klien ini ada punya si non-controlling interest.
controlling. Berarti ada kepemilikan sisanya itu kan ada 30% ya. Nah, 30% ini punya si non-controlling interest. Berarti 30%. Nah, ini sini udah dikasih juga ya. Di sini the non-controlling interest was equal to 30% of the total book value of client. Di sini kan ada kan nilai buku si client. Oke, di sini kan disuruhnya soalnya. Kita jawab ya di sini. Jawab A. Berapa sih jumlah kepemilikan saham si non-controlling interest? Nah, berarti gimana cara ngitungnya? Gampang. Kita buat sini. Non-controlling interest ya. Berapa? Kepemilikan sahamnya kan 30%. Oke. Jadi 30% kita kali dengan dia kan punya kepemilikan saham si subsidiary kan. Si anak perusahaan tadi dia punya saham si client sebesar 30% dari book value-nya. Berarti dikali dengan berapa book value-nya? 420.000. Sama dengan 126.000 dolar. Jadi sederhana ya guys. Jadi jawaban yang A ini berapa besar jumlah kepemilikan si non-controlling interest? 126.000 dolar. Berarti selain ini punya si controlling interest. Oke. Selanjutnya di sini yang B disuruh bikin stockholders equity. Jadi disuruh bikin total keseluruhan dari stockholders equity Enter Sanderson Corporation dengan subsidiary dengan Klein Corporation. Berarti kita hitung dulu nih satu kan. Berapa punya si controlling interest? Berapa punya dia? Nah, kita tinggal pindahkan aja sih yang ada di data ini guys. Jadi dia ada nya sebesar 400.000 dolar. Kemudian additional in capitalnya additional paid in capitalnya sebesar 222.000. Kemudian retained earnings-nya 305. Ya. Berarti total si controlling interest sebesar, tinggal kita jumlahkan aja sih. Berarti di sini
total si ini total si ini ya, Sanderson Corporation ini punya si dia. Tinggal kita jumlahkan aja. Oke. Sorry. Ini mau. Ini kita ini gara-gara ini sih. Jadi kita tambahkan ya guys. Sorry guys. Oke. Jadi dapatlah totalnya itu 980.000 ya. Total sih controlling interest. Oke. Kemudian kita cari di sini si non controlling interest. Berapa sih non controlling interestnya? Seperti yang udah kita cari sebelumnya, dia kan ada sebesar 126.000. Oke, berarti itu tinggal kita tambahkan aja ya guys. Ini tinggal kita tambahkan aja sih semua ini ya. Berarti kita tambahkan. Berarti total dari soalnya tadi nih, stockholders equity-nya. Equity-nya sebesar berarti ini non controlling interest-nya ditambah dengan controlling interest. Didapat 1.106.000. Ini total equity antara parent dengan si subsidiary. Oke. Jadi dapat nah kita jawaban dari A dan B-nya. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanya, misalnya kalian kurang ngerti, kalian bisa tanya di kolom komentar. Ya, jangan lupa like dan juga subscribe video YouTube aku. Dan ditunggu ya untuk konten tentang kalkulasi keuangan lanjutan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.